kita ngobrol santai, lupakan soal tampar-menampar dan cekik-mencekik kemarin. Karena itu sudah case close dibuat Pak Jokowi. Jadi statement cukup jelas itu tidak ada terjadi di kabinet. Tapi kita tahu karena Pak Jokowi ini kan orangnya begitu bijaksana. Yang diutamakan adalah bagaimana keutuhan kita berbangsa dan bernegara. Jadi kalau ada yang tercecer masih dari kasus-kasus itu, kita memang ya lupakan saja gitu. Karena apapun itu memang tidak perlu dibahas lagi. Ya, nah kita sekarang ada cerita yang menarik tentang acara Najwa Shihab, Mata Najwa di UGM kemarin. Jadi tadi pagi saya baca headline di Jawa Post, ada 3 statement dari baca pres. Yang pertama Pak Prabowo punya statement tentang komoditi kita. Mungkin yang dimaksud adalah yang sekarang sedang terjadi, yang sudah diinisiasi oleh Pak Jokowi sendiri, tentang hilirisasi dan itu tidak boleh dijual murah. Jadi yang mau beli harus investasi di sini. Itu yang luar biasa. Yang kedua, statement dari Pak Ganjar yang cukup jelas bahwa zaman ke depan perkembangan dunia ini tidak cukup diantisipasi oleh human yang harus mengikuti digitalisasi, tapi lebih kepada kekuatan lainnya, yaitu ada artificial intelligence dan sebagainya yang memang harus menghadapi hal-hal yang luar biasa di tahun-tahun ke depan ini. Kalau Anies, Bapak BAB, Pak Anies Baswedan, komentarnya datar saja. Dia bilang mau membuat semua kota di Indonesia, maksudnya, itu harus punya kesetaraan dalam pengembangan ekonomi dan tenaga kerja. Dan minimal ada 14 kota yang harus digarap, dia bilang seperti itu. Nah, 14 kota itu sama dengan 2,1% dari total kabupaten kota di Indonesia yang 660 itu gitu. Jadi apakah 2,1% itu bisa menarik gerbong 88%-nya gitu. Nah, ini kita bicara soal bobot dari apa yang mereka sampaikan. Baca pres ini bagus, Mata Najwa ini luar biasa membuat acara ini di UGM gitu ya. Jadi dari awal kita sudah bisa membaca beberapa pemikiran, apa sih targetnya para capres ini nanti ke depan. Karena kemarin kan sambil jalan kan banyak lelucon-lelucon juga, ada yang mau ngasih makan gratis, ada yang masih bensin gratis, dan sebagainya. Tapi itu mungkin karena sambil jalan, ya nggak apa-apa lah. Tapi dimulai dari UGM ini, saya pikir ini serius karena bicaranya di depan mahasiswa, akademisi, intelektual kampus, ya termasuk rektor dan sebagainya. Nah, kalau dari Pak Prabowo kita dengar tadi itu, ya itu sebenarnya apa yang dilakukannya sekarang. Jadi memang dari awal kan mondar-mandir ke Solo, memang maunya nempel ke Pak Jokowi gitu kan. Sampai kemarin sore masih ada kabar tentang bagaimana baliho tetap bersama Gibran ada di Sragen, ada di Surabaya, ada di NTT. Sampai Mas Gibran ngomong ya kalau mau pakai ya mau permisi dulu gitu. Nah ini kan sebenarnya apa ya? Ini salah satu sikap yang tidak mendidik juga gitu. Kalau seorang capres selonang boy kesana kemari ngambil foto-fotonya orang di khususnya ya keluarga Pak Jokowi lah, kita tahu kemana arahnya karena memang sedikit agak memaksakan diri kalau mengatakan bahwa Pak Prabowo akan meneruskan apapun yang sudah dikerjakan Pak Jokowi. Itu berapa kali kan statementnya sudah keluar seperti itu gitu. Tapi karena kita juga tahu kapasitasnya gitu. Jadi istilah kita ya memang tidak nyambung kalau beliau yang meneruskan apa yang sudah dikerjakan Pak Jokowi. Yang paling pas itu ya memang Ganjar Pranowo gitu kan. Nah kalau statement Ganjar Pranowo jelas, jadi sebagai orang yang masih muda dan in banget ke dalam programnya Pak Jokowi, itu statement itu menggambarkan
cara berpikir untuk mengantisipasi bagaimana ke depan ini berkembang. Ini saya ingat apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi pada debat Capres di 2019 yang mengatakan bahwa perubahan dunia sekarang ini sudah tidak bisa ditunggu dalam hari, mungkin sudah dalam jam. Nah, sekarang ini sudah kita bisa lihat bagaimana ada AI yang disebut oleh Pak Ganjar tadi itu. Karena kalau itu sampai ketinggalan, ya kita nggak bisa human sebagai manusia yang pakai kayak manapun kecepatan berpikir dan canggihnya. Kalau zaman itu sudah seperti sekarang, digitalisasinya itu memang harus diimbangi oleh satu bentuk produk yang memang harus sepadan dengan apa yang ada di pasar itu sendiri gitu. Jadi itu nggak bisa dipungkiri. Dan itulah pandangan seorang capres yang punya the future masa depannya itu tajam gitu. Nah, kalau Anies Baswedan memang ya kapasitasnya memang seperti itu gitu. Jadi selama ini juga kita lihat apa yang terjadi di Jakarta itu sudah menunjukkan bagaimana cara kerja dia. Ya kalau ngomong ya memang luar biasa. Tadi dapat sepotong juga tambahan video dari Najwa Shihab yang mewawancarai Pak Anies, mengatakan kenapa sih konglomerat nggak ada yang berani dekat sama beliau gitu. Itu nyerempetnya tuh kepada pemerintah, menyalahkan pemerintah. Jadi katanya kalau ada yang dekat sama dia, terus ada audit random pajak dan sebagainya. Itu siapa gitu? Ya sebenarnya kalau sekarang kita kait-kaitkan dengan investor ya, memang harus dicari yang aman lah kan. Ya presiden yang mana yang mau didekati gitu. Siapa yang punya potensi kan gitu kan. Itu kan wajar-wajar saja. Masa orang-orang yang mau berinvestasi, mau berbisnis di Indonesia ikut orang-orang yang nggak punya masa depan yang jelas gitu, ya kan? Ribut sana ribut sini kan ada resiko-resiko politik juga yang saya pikir itu sudah kita pahami sejak zaman Orba juga sudah terjadi seperti itu. Jadi nggak usah heran gitu. Nah, yang menarik lagi di dalam acara itu adalah sebelum acara dimulai kan masing-masing baca pres disuruh berkaca. Jadi dari Pak Ganjar dulu berkaca sambil bicara apa. Masuk Najwa itu kita tahu lah, berkaca itu melihat dirinya, siapa dia, dan punya komitmen apa gitu. Karena ini kan calon presiden. Ganjar itu cukup jelas. Dia teringat kepada apa yang disampaikan ibunya, bahwa jabatan itu tidak perlu dikejar. Kalau itu takdirmu, dia akan datang. Nah, dan jangan korupsi. Clear. Terus Anies Baswedan, celingak-celinguk, nggak bisa ngomong apa ya. Saya nggak pernah ngomong di depan kaca, susah saya gitu. Ini bukan soal susah atau tidak susah, karena komitmennya tidak ada. Apa yang mau disampaikan gitu sebenarnya, karena kosong kan gitu. Yang lebih parah lagi adalah Pak Prabowo. Begitu disuruh berkaca, dia nggak berani. Ya kan? Menghindar. Jadi kalau cermin itu sebenarnya yang kita alami sekarang, kita ngobrol ini. Kita ini siapa kan kita yang tahu apa yang ada di dalam diri kita. Bagaimana komitmen kita. Apalagi kalau kita bicara soal kepentingan negara. Ini mau jadi presiden. Lo mau ngapain? Komitmennya apa? Jadi kami tidak mau ada presiden yang tidak punya komitmen. Kami tidak mau ada presiden yang cuma komat kami. Itu ya nggak bisa kemana-mana bawa Indonesia ini, bos gitu. Nah kalau Anda sendiri sudah tidak berani melihat dirinya sendiri, ini ya parah memang gitu. Ya bagaimana kita tidak mendukung Pak Ganjar? Kalau dalam ini kan warming up nih dibuat Najwa Shihab ini kan. Habis ini nanti debat capres, saya sudah ngebayangin dari kemarin, saya sudah ngomong bahwa ini nanti debat capres ini seru ini karena ada 3 produk, yang ada yang unyu-unyu, yang nggak bisa apa-apa, ngomong yang ngelantur, ada yang tegas, punya pandangan luas ke depan,
terus ada yang cuma ngomong ngarang-ngarang saja gitu. Jadi seperti yang kita alami selama ini. Jadi itu clear lah. Saya terima kasih dengan Najwa yang sudah membuat acara ini, sehingga kita sudah makin kuat mematok pilihan kepada Ganjar Pranowo sebagai penerus Joko Widodo. Ini keren ini ya. Jadi begitu saja obrolan kita hari ini. Terima kasih sekali lagi terima kasih sudah bersama Respon. See you.